Pernah nggak sih Anda mikir penjualan lagi bagus-bagusnya, tapi kok keuntungan malah turun? Nah, kadang jawabannya itu tersembunyi di dalam biaya produksi kita. Kali ini kita akan jadi detektif anggaran dan belajar gimana caranya mengungkap misteri itu pakai analisis selisih biaya bahan baku. Ini nih, pertanyaan yang sering bikin pusing banyak pebisnis. Di permukaan, kayaknya semua aman-aman aja. Tapi pas lihat laporan laba rugi, angkanya nggak sesuai harapan. Seringkali biang keroknya itu adalah penyimpangan biaya yang nggak kelihatan, terutama di biaya bahan baku. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari cari tahu kenapa biaya bisa meleset, terus kita bedah dua penyebab utamanya, soal harga dan soal kuantitas. Abis itu, kita langsung praktek ngitung keduanya, dan terakhir, kita gabungin semua petunjuk buat memecahkan misteri biayanya secara tuntas. Untuk memulai investigasi kita butuh alat yang pas kan? Nah, alat andalan kita di sini adalah analisis selisih biaya. Ini adalah teknik yang bantu manajer buat ngelacak setiap rupiah yang keluar dan ngebandinginnya sama rencana awal. Jadi, intinya apa sih? Gampangnya gini. Analisis selisih itu cara sistematis buat nemuin penyimpangan dari rencana keuangan. Ini bukan soal nyari-nyari kesalahan ya, tapi lebih ke upaya buat benar-benar paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam operasi bisnis kita. Nah, ini dia jantung masalahnya. Di satu sisi kita punya biaya standar, ini kan rencana kita, ekspektasi kita. Tapi di sisi lain ada biaya aktual, inilah realitanya. Celah di antara keduanya, disitulah ceritanya dimulai. Kalau kita ngomongin biaya bahan baku yang bengkak, biasanya ada dua tersangka utama. Apakah kita bayar kemahalan untuk bahan bakunya? Atau jangan-jangan kita pakainya kebanyakan? Yuk kita kenalan sama dua tersangka ini. Slide ini jelas banget ngebedainnya. Selisih harga atau MPV itu kayak nanya ke tim purchasing, kita dapat harga terbaik nggak sih? Sementara selisih kuantitas atau MQV itu nanya ke tim produksi, kerja kita efisien nggak? Dengan misahin keduanya, kita bisa langsung tunjuk sumber masalahnya dengan lebih akurat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya. Kita mulai dulu dari ngikutin jejak uangnya ya. Bener nggak sih harga ini biang keroknya? Rumusnya kelihatannya simple, tapi ini powerful banget. Kenapa? Karena rumus ini benar-benar misahin dampak dari perbedaan harga doang. Jadi, selisih harganya kita kalikan dengan jumlah yang kita beli, dan kita bisa langsung lihat total kerugian atau keuntungan cuma gara-gara faktor harga. Oke, ini dia barang bukti kita. Rencananya, harga standar kita kan Rp10.000 per kilo. Kenyataannya kita bayar Rp11.000. Dan kita beli sebanyak 1.000 kilogram. Coba kita lihat seberapa besar dampaknya. Prosesnya lurus-lurus aja. Pertama, kita hitung beda harganya. Dapat Rp1.000 kan per kilonya. Terus, tinggal kaliin aja sama total yang kita beli, yaitu 1.000 kilogram. Dari sini kita bakal lihat total biayanya bengkak berapa. Dan ini dia hasilnya. Selisih Rp1.000.000 yang tidak menguntungkan. Istilah ini artinya kita keluar duit sejuta lebih banyak dari rencana. Kenapa? Murni karena harganya lebih mahal dari standar. Tersangka pertama sudah teridentifikasi. Eits, investigasi belum selesai. Masih ada tersangka kedua, efisiensi. Yuk, sekarang kita sidak ke lantai produksi untuk melihat apakah kita boros pakai bahan baku atau tidak. Perhatiin deh rumusnya, ada bedanya kan? Kali ini kita bandingin jumlah bahan yang seharusnya dipakai sama yang beneran dipakai. Penting nih, kita mengalihkannya dengan harga standar, bukan harga aktual. Tujuannya supaya kita bisa fokus ke masalah pemborosan atau efisiensi aja. Ini barang bukti kedua kita. Standarnya nih buat bikin 500 unit, kita cuma butuh 1.000 kilo bahan. Tapi laporannya bilang kita pakai 1.100 kilo. Wah, ada 100 kilo yang bocor nih. Berapa kerugiannya? Ayo kita hitung. Langkahnya sama logisnya. Kita cari dulu selisih pemakaiannya, yaitu 100 kg lebih banyak. Nah, angka ini kita kalikan dengan harga standar untuk menilai berapa biaya dari pemborosan tersebut. Dan hasilnya, lagi-lagi Rp1.000.000 tidak menguntungkan. Ini artinya perusahaan rugi 1 juta lagi, tapi kali ini bukan karena harga. Ini murni karena ada pemborosan di lantai produksi. Tersangka kedua juga terbukti bersalah. Nah, kita udah punya dua petunjuk penting. Sekarang waktunya kita satuin semuanya buat lihat gambaran utuhnya dan benar-benar pecahin misteri kenapa biaya kita jebol. Baik, kita kan udah tahu cara ngitung kedua tersangka. Sekarang kita coba terapkan ke sebuah studi kasus yang lengkap. Anggap aja ini kasus baru ya. Lihat datanya.
Standarnya, 1 unit produk itu butuh 2 kilogram bahan seharga Rp5.000. Kenyataannya, kita memakai 2,2 kilogram dan harganya naik jadi Rp5.500. Hasil analisisnya jelas terpampang di slide. Selisih harga menyebabkan kerugian Rp1,1 juta dan selisih kuantitas menambah kerugian Rp1 juta. Dua-duanya sama-sama tidak menguntungkan. Jadi, inilah dia jawaban akhir dari misteri kita. Total biaya bahan baku kita membengkak sebesar Rp2,1 juta. Dan enaknya, sekarang kita tahu persis penyebabnya. Kombinasi dari membayar terlalu mahal dan menggunakan terlalu banyak. Masalahnya ada di tim pembelian dan juga tim produksi. Jadi ini lebih dari sekedar ngitung-ngitung angka loh. Analisis ini adalah alat manajemen yang sangat kuat. Dengan ini Anda bisa mengendalikan biaya, menemukan di mana pemborosan terjadi, mengevaluasi kinerja tim secara adil, dan pada akhirnya membuat keputusan yang lebih cerdas untuk meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaan untuk Anda adalah, di mana letak potensi masalah dalam bisnis Anda? Apakah ceritanya ada pada negosiasi harga dengan pemasok? Atau jangan-jangan ada pada proses di lantai produksi Anda? Dengan alat ini, sekarang Anda bisa mulai mencari tahu